Sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal, ini saya zoom wilayah yang namanya Gunung Palung. Jadi dari jam setengah 6, jadi jam 5 pagi sampai jam 10 siang, gunung ini masih kabut ya, karena proses pengembunan. Jadi Pak RT, kalau dari sini jalan kaki ke sana berapa jam? Ke Gunung Palung? 1 hari sampai tidak Pak RT? Nah, jadi perjalanan kurang lebih 1 hari ke kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang ini. Nah, ini sepanjang ini ya. Jadi kawasan Taman Nasional Gunung Palung ini, gunungnya ini mungkin lebih dari 9 lapisan gitu ya. Ini yang kita lihat dari sini. Ini hanya bagian depannya saja, padahal gunungnya masih di atas ini. Nah, ini termasuk kawasan penyangga. Ini. Nah, ini sampai jam 9 siang masih kabut ya, karena proses pengembunan di wilayah ini. Nah, ini tadi apa namanya? Hah? Lontan jahit. Lubuk Baji yang ada air terjun. Nah, ini daerah namanya Lubuk Baji. Jadi durian banyak kan ini? Oh, jadi kawasan ini sepanjang hutan ini, dari bawah berapa kilometer ke atas itu adalah perkebunan durian kampung atau durian lokal. Termasuk ini kawasan ini ya. Nih. Nah. Cuman kalau di Gunung Palung tidak ada durian kan? Nah, kalau Gunung Palung ini mungkin entah berapa ratus ribu hektar, itu termasuk gunung terbesar di Kalimantan Barat. Cuman belum pernah kita temukan ada pohon durian. Nah, ini udah mulai nggak kelihatan, kabutnya makin naik ya. Nih, jadi sampai jam 11 siang dia masih tetap kabut, belum bisa kita lihat dengan jelas. Nanti di wilayah Tanjung Gunung baru bisa kita lihat. Nah, ini makin kabut ya, gunungnya makin tidak kelihatan. Ini bukan kabut karena kebakaran hutan, bukan ya, tapi karena memang beginilah kondisi alam yang memang kalau dibilang dingin, ini cukup dingin. Jadi ini embun, jadi ini sawah ya, persawahan ini termasuk penghasil beras terbesar di wilayah Kalbar. Ini tran tahun berapa nih? Ada 20 tahun. Lebih. Nah, berarti ini tran lebih dari 20 tahun. Wah, ini kita lihat. Nah, beginilah kondisi alam yang berada di tempat kami dan mesti kita lestarikan. Kebetulan kami juga masuk kawasan ini dengan perangkat desa yang memang beliau juga termasuk salah satu orang yang ikut mengawasi atau melestarikan hutan. Nah, ini gunung ini udah nggak kelihatan lagi nih. Belum sampai 5 menit ini proses pengembunannya udah luar biasa nih. Jadi kami berada di sana dari jam 10 malam sampai jam 6, setengah 5 pagi dengan memang suhu yang waduh lebih dingin dari pakai AC gitu ya. Nah, kita lihat Gunung Palung ya. Gunung Palung udah tidak kelihatan sama sekali. Nah, ini karena proses embun ya. Bukan karena kabut kebakaran lahan, bukan. Di sini tidak ada istilah kebakaran lahan. Ini memang masyarakat di wilayah sini betul-betul tidak boleh melakukan pembakaran lahan. Kalau memang melakukan pembakaran lahan terutama di hutan, nah, kalau ini sawah namanya ya. Jadi kalau sawah ini masih kami izinkan untuk dibakar karena memang nggak terlalu luas, lagian mereka juga rumputnya nggak boleh terlalu kering untuk dibakar mereka. Tapi ketika menyangkut hutan, nah ini hutan ini jam segini udah mulai dingin lagi nih. Sampai jam 10 siang wilayah ini masih cukup dingin. Nah, ini. Jadi kalau motor kita simpan di wilayah ini itu mesti kita panasin dulu baru bisa hidup ya. Nah, ini cuaca cukup cerah. Walaupun kami berburu zong hanya ketemu dengan Raja Piton malam hari ini, tapi alhamdulillah yang penting kami bisa bersilaturahim dengan alam. Nah, ini udah mulai nggak kelihatan lagi nih. Belum sampai 5 menit. Ini. Jadi bisa kita lihat lagi nanti kira-kira jam 10 siang.
Yang kebun Pak RT, kebun Pengade di mana? Oh, berarti yang kita lewat dari Palung Sabah? Bukan di sebelah sana gunung tuh, bukan? Di bawah gunung ini. Oh, nah, inilah kawasannya. Nah, ini udah mulai tidak kelihatan lagi nih. Udah mulai tidak kelihatan. Nah, oke. Kita lanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan hutan ini tetap terjaga, tetap lestari. Ada Pak RT yang ikut melestarikan hutan ini. Beliau cukup aktif di sini. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.